اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Buyu', dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan tentang penyebutan syurutul bai' yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang keenam adalah alla yakuna fihi riba. Tidak boleh ada riba di dalam jual beli. Dan telah kita jelaskan ya terkait dengan masalah riba ini ya, dan juga kaidah-kaidah penukaran barang ribawi ya, dari jenisnya, kelompok-kelompoknya, seperti yang telah berlalu walhamdulillah. Dan juga beliau telah sebutkan kaidah di dalam babur riba, al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Kejahilan, ketidaktahuan akan samanya dua barang ribawi yang ditukar. Kita tidak tahu hal tersebut apakah sama atau tidak, padahal ketika menukar barang ribawi yang sejenis harus sama. Ketidaktahuan kita bahwa apakah dua barang ribawi yang ditukar tersebut sama atau tidak, itu sama saja seperti kita tahu adanya kelebihan antara dua barang ribawi yang sejenis yang mau ditukar, dan itu adalah riba. Itu adalah riba. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini beliau membawakan riwayat masih terkait dengan masalah riba. Kata Syekh rahimahullahu taala, kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah, bai'ul muzabanah. Apa itu bai'ul muzabanah? Wa huwa syira'ut tamri bit tamri fi ru'usin nakhli. Iya. Bai'ul muzabanah yang dilarang oleh Nabi yaitu jual beli antara kurma dengan kurma. Iya. Kurma kering ditukar dengan kurma basah, rutop, yang masih berada di atas pohon. Hadits ini muttafaqun alaih. Dilarang menukar kurma yang sudah dipetik, kurma kering, dengan kurma yang masih di atas pohon. Nah, kenapa dilarang? Karena kurma termasuk barang ribawi, tamar termasuk barang ribawi. 6 barang ribawi yang telah kita sebutkan sebagaimana dalam hadis Nabi, termasuk di dalamnya kurma. Nah, walaupun mungkin sama ya, satu biji ya kan, tetapi tentunya kurma yang ada di atas pohon, kurma basah, itu beda dengan kurma yang kering di darat, yang sudah dipetik. Iya. Timbangannya atau takarannya tidak akan sama. Nah, maka ketidaktahuan akan ketidaksamaan kalau mau menukar barang ribawi, yaitu di sini dalam hal ini kurma kering dengan kurma yang masih basah yang di atas pohon, ya. Padahal kan kalau mau ditukar harus sama takaran dan timbangannya. Nah, sementara yang di atas pohon kita tidak bisa mengetahuinya, ya. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh. Makanya hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu.
Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan adanya rukhsah dalam hal ini terkait dengan jual beli kurma dengan kurma. Kata beliau, warakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi ma duna khamsati awsuqin lil muhtaji ila rutab wala thamana indahu yashtari bihi bi kharsiha, rawahu Muslim. Dan rukhisa, diberikan rukhsah atau diberikan keringanan dalam jual beli aroya, dalam jual beli aroya, yaitu jual beli kurma dengan kurma, ya, jual beli kurma kering dengan kurma basah, tapi dengan syarat, ya, bi kharsiha, dengan mengira-ngiranya oleh orang yang punya pengetahuan untuk bisa mengiranya. Tadi kan disebutkan bahwa tidak boleh menjual kurma yang sudah dipetik ditukar dengan kurma yang masih di atas pohon. Diperkecualikan bai'ul aroya. Jual beli aroya mirip tadi dengan muzabanah, tetapi ini dibolehkan. Kalau muzabanah tidak boleh. Kalau aroya itu boleh, tapi dengan syarat. Boleh kamu menjual kurma kering yang sudah dipetik dengan kurma basah yang masih di atas pohon, tetapi dengan syarat bi kharsiha, yakni bagi orang yang bisa memperkirakan. Biasanya tukang yang punya kebun kurma tahu dia, walaupun kurmanya masih di atas tandan, di atas pohon, dia bisa perkirakan, oh ini kurma ini kalau sudah dipetik nanti akan hasilnya seperti ini, ya kan? Orang yang punya pengalaman tahu. Sebagaimana dia tahu orang-orang misalnya punya menanam jagung, ya, dia tanam jagung, dia tanam ini dan itu, dia tahu, dia bisa perkirakan, ya, karena dia sudah punya pengalaman dan sudah sering. Nah, demikian pula orang-orang yang biasa bergelut dalam dunia perpohonan kurma. Nah, biasanya mereka tahu yang di atas pohon, mereka tahu jumlahnya berapa, kalau nanti dipetik nanti kira-kira timbangannya berapa. Sebagaimana orang yang punya kebun jeruk misalnya, ya kan, karena dia sudah bertahun-tahun, dia bisa perkirakan ini jeruk ini satu pohon ini kira-kira seginilah, dia bisa memperkirakan. Nah, bai'ul aroya, jual beli kurma dengan kurma, ya, itu dibolehkan kalau dengan syarat dia bisa memperkirakan. Berarti kalau dia tidak bisa memperkirakan, maka tidak boleh, maka tidak bisa. Kemudian syarat yang kedua, fi maduna khamsati awsuqin, apabila yang ditukar itu kurma dengan kurma, ya, di bawah 5 wasak. Nah, di bawah 5 wasak. 5 wasak, wasak ini ukuran, ya, yang dimaklumi ketika itu 1 wasak sama dengan 60 sok. Iya, berarti kalau 5 wasak, 5 kali 60, ya, sama dengan berapa? 5 kali 60? 300, ya kan? 300 sok. 1 sok itu sama dengan 3 kilo. Berarti kalau 300 sok berapa kilo? 1 sok 3 kilo. Kalau 300 sok berapa? Berapa? 900 sok. Nah, bolehnya jual beli aroya, kurma ditukar dengan kurma, kurma kering, kurma yang sudah dipetik ditukar dengan kurma yang masih di atas pohon, itu kalau di bawah 900 kilo. Jadi kalau sudah 1 ton tidak boleh, 15 kilo saja paling banyaknya, di bawah itu. Nah, ini mungkin bagi kita tidak terlalu ya, karena kita tidak ada kurma di sini, ya. Baik. Tapi itu disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah aroya. Nah, itu syarat kedua. Jadi syarat pertama tadi harus orang yang pandai mengira-ngira. Syarat kedua harus di bawah 5 wasak atau 900 kilo. Jadi kalau mau tukar kurma dengan kurma, paling banyaknya ya 900 kilo. Tidak boleh lebih daripada itu.
lil muhtaji ila rutab. Ini syarat ketiga. Bagi orang yang butuh, yang mau makan rutab, yang mau makan kurma di atas pohon. Pernah lihat rutab? Rutab itu kurma kuning, kurma yang masih segar, masih muda. Itu enak itu, kurma itu. Kalau di Berau kayaknya belum ada ya rutab itu. Atau nggak tahu kalau sudah ada yang jual. Kalau biasanya di bulan Ramadan kan. Kalau di daerah kota besar biasanya sudah banyak rutab itu. Nah itu rutab itu disenangi untuk dimakan ketika berbuka puasa. Sunnahnya makan rutab, kurma masih muda. Beda kalau kurma yang banyak kita dapatkan itu, kurma yang sudah coklat itu namanya tamar. Kurma itu yang kita makan. Itu sunnahnya kita makan pada saat sahur. Kalau di saat berbuka puasa sunnahnya rutab, kurma yang warnanya kuning, enak dimakan, manis, ya. Nah, jadi syarat yang ketiga bolehnya jual beli aroya tadi harus bagi orang yang apa? Butuh untuk makan rutab. Wala samana indahu yashtari bihi bi kharsiha, dan tidak ada uangnya untuk dia membeli ya rutab tersebut. Dia tidak punya uang, dia cuma punya tamar, dia punya korma yang sudah dipetik. Uang tidak punya, dia mau beli rutab tidak bisa. Kalau dia punya uang beli rutab, dia tidak boleh tukar kurma dengan rutab. Tadi rutab kurma yang masih basah yang di atas pohon, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena kan kita tidak tahu rutab itu berapa nantinya, beratnya berapa, timbangannya berapa. Ketika dia sudah kering, tidak tahu kita. Nah, makanya tidak boleh bertukaran seperti itu. Diperkecualikan aroya, jual beli aroya dengan 3 syarat tadi. Syarat pertama bagi orang yang boleh atau bisa memperkirakan. Syarat kedua ya, penukarannya harus di bawah 900 kilo 5 wasak. Kemudian yang ketiga bagi orang yang butuh makan rutab dan dia tidak punya uang untuk beli rutab, kurma yang di atas pohon kurma yang masih muda. Nah, kalau seperti itu boleh hukumnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini terkait dengan masalah riba dan masih banyak lagi ya pembahasan terkait dengan riba ini yang kita sempat berikan contoh di pertemuan yang lalu, yaitu apa? Yaitu memanfaatkan barang gadai. Iya. Bagi orang yang melakukan transaksi utang. Ya, ketika dia utang sama orang, kemudian ada barang jaminannya. Barang jaminan ini sama dengan barang gadai. Ya, maka orang yang mengutangi itu dia manfaatkan barang gadai. Itu tidak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya adalah riba. Sebab manfaat yang dia dapat oleh yang mengutangi itu riba. Kaidahnya kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat dari yang diambil manfaat itu oleh yang mengutangi, maka itu riba. Iya, maka itu adalah riba. Makanya kalau misalnya ada orang berutang sama kita, utangnya belum lunas, tiba-tiba dia mau mentraktir kita, itu tidak boleh kita terima. Kenapa? Utangnya masih ada dan dia tidak biasa mentraktir kita misalnya. Beda kalau misalnya memang dia biasa sering mentraktir. Nah, kemudian pas utang ya kebiasaannya masih berjalan, itu boleh. Tapi tiba-tiba saja kok bisa-bisanya tumben-tumbennya mau mentraktir. Kira-kira kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya utang. Dia merasa tidak nyaman. Saya ada utang sama dia. Nah, maka saya mau traktir dulu dialah. Kalau ada orang seperti itu jangan diterima traktirannya. Kenapa? Itu manfaat yang kita dapat. Karena dia masih berutang sama kita. Beda kalau dia sudah lunasi utangnya. Nah, dia mau traktir silahkan. Nah, tapi kalau dia masih berutang sama kita, tidak boleh kita terima. Jelas ini? Makanya Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, dalam riwayat Imam Bukhari, beliau pernah berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'irin aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba." Kata beliau, apabila kamu mengutangi orang lain,
Ini Abdullah bin Salam, sahabat Nabi. Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi itu memberikan fasilitas kepada kamu, membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka jangan menerimanya, kata Abdullah bin Salam. Kenapa? Karena itu riba. Karena itu apa? Karena itu riba. Ini ikhwani fillah. Sama, misalnya ya, ada orang misalnya berutang sama kita. Orang ini punya toko, dia ngutang sama kita, kita utangilah. Dia punya toko. Pas kita datang ke tokonya, tiba-tiba dia kasih diskon. Nah, dia kasih gratisan. Boleh diterima? Tidak boleh diterima. Kenapa? Itu manfaat. Manfaat. Orang tersebut masih berutang sama kita. Kenapa dia kasih diskon? Kira-kira kenapa? Ya karena tidak merasa nyaman. Saya utang sama dia. Kalau tidak ada utang, tidak akan dia kasih diskon. Nah, berarti itu manfaat, tidak boleh diterima. Jelas ini, dan itu sering kadang terjadi ya. Ada orang berutang, oh ini anunya saya nih, yang saya masih punya utang sama dia. Kalau sudah lunas utang, tidak ada masalah. Kalau sudah lunas utang. Tapi kalau utang masih berjalan, masih jalan cicilannya, tidak boleh kita terima diskon dari dia. Karena itu manfaat. Ya, kaidahnya tadi hafalkan itu, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang kita terima gara-gara utang, ya, yang belum lunas ini, maka itu riba. Itu kaidah disepakati oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Atau misalnya tetangga kita. Ini contoh-contoh banyak ya, tetangga kita utang sama kita misalnya kan. Tetangga kita. Ya, masih berutang ini sama kita. Ya. Kemudian tiba-tiba ya sering ngasih tumpangan ya. Sebelumnya tidak pernah seperti itu, tapi karena berutang dia kasih tumpangan. Ayo silakan naik ke mobil saya misalnya, silakan naik ke motor saya. Ini tidak pernah seperti itu. Kalau memang dulu-dulunya sebelum-sebelumnya memang sudah biasa, tidak ada masalah. Karena itu berarti kan kebiasaan, tidak ada pengaruh dengan utang. Tapi kalau tumben-tumbennya ya, biasanya tidak ngasih tumpangan. Oh, tiba-tiba ngasih tumpangan. Kira-kira dia ngasih tumpangan gara-gara apa? Indikasi kuat dia melakukan tersebut karena tidak enak. Saya masih punya utang sama dia. Itu tidak boleh diterima. Jelas ini? Nah, ini para hadirin. Kadang perkaranya mungkin biasa seperti itu, cuman orang mungkin tidak paham bahwasanya termasuk riba. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ulama hanya membolehkan memanfaatkan barang gadai, barang jaminan ya. Itu dalam batas kalau kita mengeluarkan biaya terhadap barang jaminan. Nah, kalau kita mengeluarkan biaya terhadap barang jaminan ini, misalnya dia berutang sama kita, jaminannya sapi. Sapi kan tidak mungkin dibiarkan aja kan, mati dia. Iya, kita kasih makan, kita rawat. Nah, biaya perawatan kita keluarkan. Asalnya biaya perawatan itu ditanggung oleh yang punya sapi, yang berutang berarti ya kan. Tetapi yang berutang dia tidak menanggung dia tidak menanggung biaya perawatannya. Nah, akhirnya yang mengutangi ini barang jaminannya sapi, dia yang merawat. Maka kata para ulama boleh dia perah sapi itu, ambil susunya atau ambil manfaatnya sebatas, ingat, sebatas biaya yang dia keluarkan. Paham ini? Sama kalau misalnya ada orang pinjam uang sama kita, jaminannya motor, boleh tidak dimanfaatkan motor? Boleh. Kalau kita keluar biaya motor itu, kira-kira keluar biaya enggak motor kalau ada orang jaminkan motor sama kita? Keluar biaya atau tidak? Keluar apa biayanya? Nah, mungkin perlu dipanasi gitu ya. Tapi kan panasnya sebentar aja. Ya kan? Nah, ya kalau memang betul ada biaya keluar, ya, ada biaya yang keluar, betul-betul dia biaya keluar di situ. Ya, maka dia boleh manfaatkan sebatas biayanya. Ingat, sebatas biayanya. Bukan artinya dia pakai sesuka hatinya akhirnya. Dia pakai ngojek lah, dia pakai untuk inilah. Nggak boleh. Hanya sebatas biaya yang dia keluarkan. Kapan lebih, maka itu masuk riba. Jelas ini? Nah, jadi itu bolehnya seperti itu saja. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dari riba yang banyak ya tersebar di tengah masyarakat kita. Kemudian ada lagi bentuk riba yang banyak mungkin tidak dipahami oleh manusia bahwa itu riba, padahal itu riba. Nah, yaitu apabila kita melakukan akad investasi yang dijamin. Nah, ini juga banyak yang tidak paham ini. Investasi yang apa? Yang dijamin. Nah, investasi itu dalam bahasa fikihnya akad musyarakah, atau lebih spesifik lagi akad mudharabah. Nah, investasi kalau bahasa kita sekarang. Maksudnya apa? Kita nanam modal, ya kan? Kita nanam modal untuk mengambil keuntungan di situ. Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, namanya akad mudharabah itu tentunya ada aturan mainnya. Tidak seenaknya saja kita tanam modal kemudian ambil keuntungan sebanyak-banyaknya di situ tanpa memperhatikan riba atau tidak ini. Nah, ulama menyebutkan tidak boleh kalau kita menanam modal investasi yang dijamin. Maksudnya bagaimana? Dalam akad investasi itu ada prinsip. Prinsipnya begini. Untung sama dibagi rata, rugi sama-sama menanggungnya. Ya. Tidak boleh dalam akad investasi hanya ada satu yang tidak pernah rugi. Imma dia impas, istilahnya tidak ada rugi, atau dia untung. Sementara pihak yang lain bisa untung, bisa rugi. Tidak boleh akad investasi seperti itu. Kalau dilakukan akad investasi seperti itu, maka itu riba. Jelas ini? Dan itulah kebanyakan investasi yang dilakukan pada hari ini. Kalau kita misalnya ya, invest di suatu perusahaan atau di suatu lembaga, kita tanam modal. Maka bagaimana ketentuannya, kesepakatannya? Kalau rugi katanya minimal modal kembali. Berarti yang invest rugi atau tidak? Tidak pernah rugi dia. Ya kan? Kalau rugi modal tetap kembali kepada dia. Nah, inilah akad riba. Tidak boleh seperti itu. Kenapa bisa riba? Yang seperti itu bisa riba karena hakikatnya itu bukan investasi, hakikatnya itu utang. Kamu ngutangi orang, kemudian kamu dapat persenan tiap bulan. Nah, maka itu riba. Kalau invest, maka ketika kamu siap, ketika kamu mengambil keuntungan, maka kamu juga harus siap menanggung kerugian. Sama dengan orang dagang lah, ya kan? Orang dagang itu kan kadang untung, kadang rugi. Masa dia mau untung terus? Investasi seperti itu. Iya. Kalau lagi maju-maju ya dapat untung, alhamdulillah. Kadang mungkin rugi, ya harus tanggung sama-sama lah. Nah, sederhananya kalau misalnya ada akad mudharabah antara dua orang, sederhana misalnya. Satu pemodal, satu pengelola modal yang bekerja, ya kan? Nah, ketika rugi, nah si pemodal ini, ya dia tidak mau tahu, oh rugi, ya minimal modalku balik lah, dia bilang begitu. Ini tidak boleh seperti ini. Dia tetapkan seperti itu, hukumnya riba. Kenapa? Ya karena sama saja hakikatnya kau ngutangi sama si pengelola modal ini. Hakikatnya begitu sebenarnya. Nah, bukan invest. Kalau invest, kamu harus siap juga menanggung kerugian. Terus pengelola modal ruginya dari mana, Ustaz? Rugi enggak dia pengelola modal? Rugi apanya dia? Rugi tenaganya, ya kan? Dia sudah bekerja, tidak ada keuntungan, rugi juga dia. Si pemodal, ya jelas dia rugi modalnya habis, ya kan? Ya sama-sama rugilah. Nah, harus seperti itu. Nah, makanya kata ulama, kalau investasi itu dijamin, maka hukumnya apa? Hukumnya riba. Rasulullah bersabda dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, kata Nabi, la ribaha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Jelas hadisnya kan? Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Dalam hadits Aisyah Nabi bersabda, riwayat Ahmad juga dan juga An-Nasai,
Al-kharaju bid-dhaman. Ini dijadikan kaidah juga oleh para ulama dalam bab riba. Hasil keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang dia tanggung. Jangan mau untung terus lah. Ya kadang rugi juga kadang kita itu. Namanya investasi ya. Ya memang harus siap-siap ya. Siap-siap memang kadang-kadang bisa rugi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan para ulama sepakat dalam hal ini. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya investasi yang dijamin itu hukumnya apa? Hukumnya riba, dan banyak yang seperti ini ya. Nah, ulama padahal sepakat tidak bolehnya hal tersebut. Nah, harus kita pahami ya, supaya bisa memahami akad dalam transaksi itu, apakah dia sifatnya qard, utang, atau sifatnya mudorobah ya, investasi, atau sifatnya wadiah. Wadiah itu cuma titipan. Itu beda-beda itu. Kalau misalnya ada orang berutang sama kita, utang itu wajib tak dijamin? Wajib dijamin tak oleh orang yang berutang? Wajib kan? Namanya dia berutang, ya kan? Dia wajib menjamin, ya kan? Kemudian orang yang berutang itu ya statusnya sebagai yad dhamanah. Iya, dia wajib untuk menjamin, dan dia boleh memanfaatkan apa? Uang yang utang itu, uang utang itu, ya kan? Jelas dia mau pakai, dia makanya dia berutang. Nah, jelas ini. Nah, makanya resiko apapun yang terjadi pada uang tersebut itu tanggung jawabnya si yang berutang, ya kan? Nah, itu kalau utang seperti itu. Tapi kalau titipan, ada orang nitip sama kita uang, namanya kalau bahasa fikihnya apa? Wadiah, titipan. Nah, orang yang dititipi uang itu namanya pemegang amanah. Pertanyaannya, boleh enggak orang yang dititipi itu mempergunakan uang itu? Boleh enggak? Ada orang nitip sama kita uang. Ini uang saya 1 juta ya, saya titip sama kamu. Boleh enggak kita pergunakan uang itu? Tidak boleh. Kalau dia pergunakan berarti dia berkhianat. Jelas ini? Itu kalau titipan. Makanya kalau misalnya ya, bank-bank mengatakan uang ketika kita nabung ke sana, dia bilang apa? Titipan dah itu. Kalau kita nabung titipan dah itu. Kenapa bukan titipan? Karena dia pakai uang kita itu. Iya kan? Namanya titipan, tak boleh kau ganggu gugat. Itu namanya titipan. Iya. Kalau kau ganggu berarti tidak amanah. Jelas ini? Nah ini. Nah kalau invest ya tidak boleh dijamin, itu syaratnya. Beda dengan utang dia. Tidak boleh dijamin. Kalau kamu invest dengan menjamin berarti merubah akad invest menjadi apa? Utang. Kalau akadnya utang, boleh tidak menerima persenan? Boleh tidak tiap bulan menerima persenan? Tidak boleh. Karena itu manfaat dan itu hukumnya riba. Jelas ini ya kawan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan ribanya perbuatan yang seperti itu. Nah, tak boleh. Ya, harus dibedakan akad-akad itu. Wadiah ini, utang kah atau investasi ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian terkait dengan masalah invest ini. Nah, ulama juga menyebutkan ya, tidak boleh seseorang ya, kalau misalnya investasi ini banyak ya, karena orang banyak terjun kepada dunia investasi kan, mau tanam modal. Tidak boleh dia menerima keuntungan dengan apa? Nominal yang telah ditetapkan tiap bulan, pasti seperti itu. Atau dia mengambil keuntungan dengan persenan. Kalau persenan pasti atau tidak? Tidak. Tetapi persenan dari modal. Kalau persenan dari modal yang dia tanam, pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Karena persenannya dari modal. Harusnya kalau mau investasi kita dapat keuntungan itu misalnya 1%. Dari mana keuntungannya? Dari 1% ini dari mana? Dari
dari keuntungan, bukan dari modal yang kita tanam. Nah, kebanyakan orang invest itu begini. Misalnya ada orang buka perusahaan, ya kan? Ya, siapa yang mau jadi investor? Siapa yang mau investasi ke sini? Minimal 10 juta lah. Minimal berapa investnya? 10 juta. Kalau kau tanam 10 juta, dapat keuntungan tiap bulan 2%. Apa dia bilang? Dapat keuntungan tiap bulan 2%. 2% ini dari mana? 2% dari mana? Bukan dari keuntungan, tapi dari modal. Dan itu tidak boleh hukumnya. Dan banyak-banyak investasi begitu. Nah, kalau dari modal sifatnya pasti. Kalau dari keuntungan pasti atau tidak? Tidak, kan kadang untung, kadang rugi. Untungnya pun berjenjang-jenjang, kadang untung besar, kadang untung kecil. Nah, harusnya dalam investasi begitu. Persenan yang dia dapat itu dari besarnya keuntungan, bukan dari modal. Kalau dari modal itu sama saja riba. Jelas ini para hadirin? Nah, ya, karena tentunya dengan dia menetapkan persenan keuntungan dari modal, itu tidak akan menerapkan prinsip yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa dalam investasi untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari perkara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hukum menggabung antara utang dengan jual beli. Itu tidak boleh. Menggabung antara apa? Utang dan jual beli. Nabi pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh dan tidak halal menggabung antara utang dengan jual beli. Bagaimana caranya itu? Menggabung antara utang dengan jual beli. Ya, maksudnya begini. Ada orang utang sama kita. Ya, ada orang utang sama kita. Maka orang tersebut utang, kita kasih utangan. Kita tagih. Mana utangmu? Dia bilang. Saya bilang begitu. Mana anumu? Saya tagih utangmu. Dia bilang, saya belum sanggup bayar ya. Taib. Karena kau belum sanggup bayar, sudah kau saya beli barangmu ini. Saya beli barangmu ini. Dia syaratkan begitu. Ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Ya sama aja, kembali kepada tadi, manfaat yang dia ambil dari utang. Atau syarat tersebut ditentukan di awal. Misalnya begini, ada orang mau utang sama saya. Dia mau utang sama saya. Pak, mau utang berapa? 10 juta. Oke, saya kasih kau utang 10 juta. Tapi syaratnya ada. Syaratnya apa? Saya kasih kau utang 10 juta, tetapi kau harus jual barangmu itu barangmu saya mau beli itu. Nah, saya tunjuknya apanya kah? Misalnya handphonenya kah? Misalnya saya kasih kau utang 10 juta, tapi handphonemu kejual. Nah, ini namanya menggabung antara utang dengan jual beli. Apa hukumnya? Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Manfaat dari utang yang kita berikan sama aja kan? Nah, dan itu tidak boleh. Nah, sama kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti begini ya. Ada orang kaya ini, dia kasih modal sama para petani. Iya, dia kasih modal para petani. Dia kasih, nih saya utangin kamu. Kan kamu tidak ada punya modal kan? Kasihan. Ini saya kasih kamu utangan. Masing-masing petani saya kasih 10 juta modal, 10 juta. Kau kembalikan 10 juta juga. Tidak ada riba kan? Utang 10 juta, kembalinya 10 juta. Tapi dia bilang, hasilmu nanti, hasil tanimu nanti kau harus jual sama saya. Nah, dia mau jadi apa? Mau jadi pemborong sendiri dia. Boleh tidak begitu? Sama tadi seperti tadi, ya kan? Manfaat yang dia terima dari utang. Atau misalnya ya, dia toke, orang besar, punya orang kaya dia, ya kan? Dia kasih modal kepada para nelayan. Para nelayan orang miskin, tidak ada modalnya, sudah saya kasih 10 juta. Tapi ada syaratnya. Hasil ikan yang kau dapat, kau jual harus sama saya. Tidak boleh kepada toke yang lain, dia bilang. Nah, boleh begitu? Tak boleh. Itu namanya mengambil manfaat. Walaupun dia bilang saya utang kau 10 juta, kembalinya 10 juta juga. Tidak ada riba di sini. Dia bilang.
Tapinya nih yang ribanya nih. Tapi hasil ikanmu itu nanti kau dapat harus kau jual sama saya. Saya mau jadi yang mau jual, saya dapat untung dari situ. Itu riba yang seperti itu. Banyak ada yang seperti ini, ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu ya kawan. Nah, dan itu riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ kita ambil manfaat darinya maka itu riba. Jadi riba ini sangat luas pembahasannya. Nah, bukan hanya masalah riba di bank, bukan hanya bunga-bunga di bank aja riba itu. Ya. Makanya kata Nabi, riba itu kan salasun wa sab'una baban. 73 pintu riba. Banyaknya itu. Nah, makanya harus kita pelajari betul-betul, jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa? Ke dalam riba. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga tentang masalah hadiah bank. Ini sudah pernah ditanya juga ya. Hadiah bank itu riba. Kenapa hadiah bank itu riba? Nah, siapa yang bisa jelaskan mengapa hadiah bank itu riba? Apa sebabnya riba? Harus bisa dijelaskan. Nanti orang tanya, mengapa ya jadi riba? Kan orang kasih hadiah. Hadiah kan bagus. Kenapa hadiah bank itu riba? Antum bisa jawab? Kenapa hadiah bank itu riba? Apa? Hasil apa? Hah? Kumpulan dari bank? Dari nasabah? Enggak. Kalau misalnya ada orang bank misalkan kerja di bank, dia mau beli di warung kita, boleh tak kita layani? Boleh? Boleh kan? Padahal uangnya itu dari hasil bank. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah itu. Karena yang penting itu transaksi antara kita dengan dia benar. Dia mau dapat dari riba, dia mau dapat dari mana, itu urusan dia. Ketika bertransaksi sama kita, asalkan transaksi kita halal. Paham? Kira-kira kenapa hadiah bank itu riba? Siapa yang jawab? Hah? Ada yang bisa jawab? Hah? Kenapa? Ada uang kita dalam situ. Kenapa kalau ada uang kita dalam situ? Kenapa? Hah? Ya hampir dekat sebenarnya. Hampir dekat. Nah, kata ulama begini, ya. Hadiah bank itu ada dua. Hadiah bank itu ada berapa? Ada dua. Kalau bank memberi hadiah, kita tidak menabung uang di situ, kita tidak punya tabungan di situ, ya, maka hadiah yang diterimanya, ya, menurut sebagian ulama itu boleh diambil. Syekh Utsaimin membolehkan hal tersebut, dan itu yang lebih kuat, boleh. Karena Nabi pernah bertransaksi dengan orang Yahudi. Yahudi itu makan riba tidak dia? Makan riba, tapi Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi. Boleh kan? Boleh. Kita misalnya datang ke toko punya orang Yahudi atau bahkan orang Buddha beragama Hindu misalnya. Boleh enggak kita lakukan transaksi? Boleh kan? Padahal boleh jadi uangnya itu mungkin riba juga, ya kan? Boleh. Secara itu boleh. Jadi kalau kita tidak nabung uang di situ boleh. Tapi kalau kita nabung, nah itu bermasalah. Kenapa? Karena kalau kita nabung di situ, ya kan? Manfaat yang kita terima itu apa? Kan kalau kita nabung, kita utang di situ kan? Kita ngutangin bank kan? Iya. Hakikatnya kita ngutangin bank, bukan kita titip uang di bank. Hakikatnya kita ngutangin bank. Wih, hebatnya ngutangin bank. Nah, memang hakikatnya begitu. Hakikatnya begitu. Bukan nitip sebenarnya. Kenapa? Uang kita dimanfaatkan sama bank. Itu masalahnya. Kalau uang kita tidak dimanfaatkan sama bank, betul itu titipan. Tapi karena uang kita dimanfaatkan sama bank, itu utang namanya. Mau dibilang titipan kah, mau dibilang cuma simpanan kah, hakikatnya itu utang. Kalau utang kita ambil manfaat, ambil hadiah, apa hukumnya tadi? Riba. Makanya kalau kita misalnya tidak ada nyambung di situ, boleh tidak terima? Boleh. Nah itu masalahnya ya Pak. Pas dapat mobil dari bank, weh, gimana itu? Dapat motor dari bank misalnya, boleh tidak diterima itu? Nah, diterima terus dimanfaatkan di pribadi, enggak ya kan? Jadi kalau kita misalnya dapat hadiah, boleh aja kita ambil, tapi jangan manfaatkan pribadi. Nah, langsung dicairkan uangnya, sumbangkan ke fakir miskin. Nah itu
Itu yang boleh. Dapat hadiah payung dari bank. Kadang gitu ya, ada hadiah payung. Nah, boleh itu ya, kawan. Boleh diambil. Manfaat itu enggak boleh. Nah, kadang kita juga di bank mungkin ada anunya makanan-makanan juga di situ ya kan. Kita nabung di situ. Itu manfaat walaupun kecil. Nah, itu enggak boleh yang seperti itu. Baik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini sekali lagi menunjukkan betapa luasnya masalah riba itu. Luasnya masalah riba itu. Nah, terakhir terkait dengan masalah utang. Utang lagi nih. Utang itu memang sering terjadi riba ya. Utang. Ada orang utang tahun 2019. Udah lewat ya. Dikasih tempo 3 tahun. Tahun 2022 nanti baru kau bayar. Tahun ini. Betul ya? 2019, 2020, 2021 2020, 2021, betul kan? 3 tahun kan? Sampai 2022. Utangnya berapa? Utangnya 10 juta. Dari tahun 2019 utang 10 juta. Tahun 2022 baru dibayar. Kayaknya terlalu dekat lah itu ya, terlalu dekat lah. Taruhlah misalnya dia utang tahun 2015. Utangnya 100 juta. Nah, lebih banyak ini. Bayarnya kapan? Tahun 2022 kau bayar. Berapa dia utangnya tadi? 100 juta tahun berapa? 2015. Dibayar tahun 2020. Nah, orang ketiga itu dia, misalnya saya ngutangi 100 juta. Saya bilang, saya enggak mau kalau dibayar 100 juta juga. Kenapa? Berkurang uang saya. Kenapa berkurang? Kenapa bisa berkurang? Iya, karena uang itu mengalami apa? Apalagi rupiah mengalami penurunan nilai. Itu masalahnya. Nah, uang 100 juta tahun 2015 tidak akan sama dengan tahun 2022, ya kan? Kenapa? Ya terus mengalami penurunan. Rupiah itu kan semakin hari semakin turun dia. Nah, apalagi sebelum Krismon dulu. Makanya sempat ada masalah dulu ya. Ada orang utang, pernah kejadian nyata ini. Utangnya tahunnya sebelum Krismon 1997. Kan Krismon 1998 kan? Apa? Betul ya? 1998. Dia utang waktu itu 100.000 tahun 1997. Belum Krismon. Dibayar tahun 2000 berapa itu? 2010. Antara segitulah. 100.000 tahun 1997 itu bagaikan berapa ya? Lebih itu, lebih dari 1 juta itu. Nah, betul enggak? Akhirnya dia enggak mau dibayar 100.000, rugi saja. 100.000 tahun itu dulu beda. Nah sama ini orang juga mau terapkan begitu. Tahun 2015 utang 100 juta. Tahun 2022 dia bayar berapa? 100 juta. Dia enggak mau 100 juta, harus lebih. Kenapa? Nah, apa istilahnya sekarang itu kalau uang inflasi ya kan? Mengalami inflasi uang itu. Boleh enggak seperti itu? Dia minta tambahan. Boleh enggak? Utangnya tadi 100 juta tahun 2015, dia minta deh, karena tahun 2022 uang rupiah itu mengalami inflasi, ya bayarlah 110 juta lah. Boleh enggak? Boleh? Kalau enggak boleh berarti terzolimi juga yang mengutangin ini, ya kan? Karena enggak sama 100 jutanya itu. Enggak sama sudah. Bisa jadi memang betul 100 juta tahun 2022 itu tidak sama dengan 110 juta itu sama nilainya dengan 100 juta dengan tahun 2015. Bagaimana kita bisa menyamaratakannya? Bagaimana caranya? Kita lihat dengan yang stabil. Apa yang stabil? Emas, betul. Atau mata uang yang lain, dolar. Cenderung stabil ya kan? Emas lah, paling tidak emas. Emas itu malah dia naik terus. Nah kan? Tidak pernah turun dia emas itu. Nah, ini ikhwani fillah azan ya Allah wa yakum. Ada orang pintar begini. Saya tidak mau ngutangin kau uang. Saya mau utangin kau emas saja. Selamat, diambil selamat begitu. Kalau rupiah rugi dia. Ada orang misalnya mau utang. Nah, kalau orang cerdas dia bilang sudah, saya utangin kau, saya tidak mau dengan uang. Saya utangin kau emas 10 gram. Nanti kau bayar juga dengan emas 10 gram. Itu sah, boleh seperti itu. Utang emas 10 gram tahun 2015 dibayar dengan emas juga 10 gram kan? Tahun berapa? 2022. Kan mengalami kenaikan Ustaz. Betul, tetapi utangmu kan emas. Kamu juga harus bayar dengan
emas. Nah, itu kalau orang cerdas begitu dia, ya kan? Nah, ya kalau utangnya sebentar-sebentar aja ya tidak ada masalah, ya kan? Jadi orang utang agak lama lah begitu. Nah, masalahnya ada orang utang rupiah misalnya, utang rupiah. Dia bilang begini, saya utangi kau 10 juta, tapi nanti kau bayar dengan emas. Saya tidak mau dengan rupiah. Saya mau dengan emas. Boleh tidak begitu? Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ribanya dari sisi mana? Tidak tunai, bukan tidak sama. Tidak tunai. Kan harus tunai kan? Kalau emas ditukar dengan uang harusnya dengan apa? Tunai. Kalau dia buat kesepakatan di awal tidak boleh. Karena itu riba nasiah seperti itu. Nah, tetapi boleh tidak ada orang misalnya ya, tidak usah uang dengan emas, uang dengan dolar. Dia utangin uang rupiah. Nah, kemudian tidak ada kesepakatan. Kalau dia buat kesepakatan di awal itu riba sudah, tidak boleh. Kalau dia buat kesepakatan, saya utangin kamu rupiah, nanti kalau bayar dengan dolar ya, itu riba, tidak boleh. Tetapi ini tidak ada kesepakatan. Inisiatif saja, ya. Dia bilang sudah nanti kau bayar dengan dolar ya, dengan dolar. Itu boleh. Tetapi dia harus bayar dengan nilai yang sama pada waktu pelunasan atau waktu berutang. Pelunasan atau berutang? Pelunasan. Kalau waktu berutang bisa bertambah. Paham dah ini? Nah, itu uang itu bahaya itu ya. Ya. Bisa berbuah riba nanti itu. Nah ini masalah-masalah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Mungkin itu ya ikhwan yang bisa kami paparkan terkait dengan masalah riba. Dan sekali lagi riba ini sebenarnya pembahasannya luas ya. Bahkan termasuk dari pembahasan penting dalam fiqhul buyu itu terkait dengan riba. Nah, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa singgung lagi insyaallah taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Ada pertanyaan?